Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arista Navika, NIM 281900009. Di sini saya ingin melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang prinsip-prinsip yang dijadikan landasan teknologi. Yang pertama, teknologi pendidikan sebagai teori dalam pembicaraan sehari-hari yang mempunyai arti jelas, yaitu suatu prinsip yang didukung oleh data sebagai penjelasan atau suatu pernyataan yang berlaku terhadap sejumlah fakta. Selanjutnya, adapun karakteristik teori yang diidentifikasikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya suatu gejala. Yang kedua, menjelaskan sebuah teori. Yang ketiga, merangkum sebuah teori. Yang keempat, memberikan orientasi. Yang kelima, memberikan skema. Yang keenam, mengidentifikasikan kesenjangan mencari bidang-bidang relevan. Yang ketujuh, memberikan dasar untuk merumuskan hipotesis dan melaksanakan riset. Dan yang kedelapan yaitu dapat mengungkap hal-hal melebihi dari apa yang kita bisa. Selanjutnya, teknologi pendidikan sebagai bidang harapan, yaitu teknologi pendidikan sebagai bidang merupakan aplikasi dari ide dan prinsip teorik untuk memecahkan masalah konkret dalam bidang pendidikan dan pembelajaran. Teknologi pendidikan sendiri sebagai profesi yaitu untuk mengembangkan spesialisasi dan teknisi dalam profesi tersebut, dan harus ada beberapa ketentuan tentang sifat-sifat latihan. Selanjutnya, aplikasi teknologi pendidikan sebagai relevan bagi pengelolaan pendidikan. Aplikasi yang dimaksud adalah: yang pertama, teknologi pendidikan memungkinkan adanya perubahan kurikulum. Yang kedua, teknologi pendidikan menghilangkan kalaupun tidak secara keseluruhan. Yang ketiga, teknologi pendidikan membuat pengertian kegiatan belajar menjadi lebih luas. Dan yang keempat, aplikasi teknologi pendidikan dapat membuat peranan guru kurang meskipun teknologi pendidikan tidak mampu menggantikan guru secara penuh. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatihatus Ada dari kelas Tadris IPS A semester 5 NIM 208190019. Di sini saya akan mempresentasikan dari hasil makalah kami yang berjudul Landasan-landasan Teori Teknologi Pendidikan. Filosofis, landasan psikologis, dan landasan sosiologis. Landasan filosofis ini yang bersumber dari filsafat pendidikan yang menyangkut keyakinan terhadap hakikat manusia, serta keyakinan, pengetahuan, dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Dan yang kedua adalah landasan sosiologis. Landasan sosiologis. Landasan ini memberikan dan menentukan dasar peserta didik terhadap apa yang dibutuhkan masyarakat. Dan yang kedua adalah landasan psikologis. Landasan menurut Detterlin, teknologi pendidikan adalah suatu sistem atau aplikasi teknologi yang bertujuan untuk menghasilkan sesuatu secara sistematik yang digunakan dalam pembelajaran. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari saya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Faza Kosin Al-Fadli. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan terkait manfaat dan tantangan dari teknologi pendidikan. Sebelumnya, apa sih teknologi pendidikan itu? Apakah teknologi pendidikan dan pendidikan teknologi itu sama? Nah, maka dari itu, untuk itu kita akan membahas terkait teknologi pendidikan. Arti teknologi pendidikan sendiri yaitu studi dan etika praktik untuk memfasilitasi dan meningkatkan kinerja belajar. Bisa ditarik kesimpulan bahwa adanya teknologi pendidikan yaitu proses untuk membantu dalam belajar mengajar. Nah, studi dan etika praktik tersebut dapat melalui penciptaan, penggunaan, pengaturan proses dari pemanfaatan sumber daya teknologi. Selanjutnya, macam-macam teknologi pendidikan. Nah, di sini ada 3 macam, yaitu yang pertama perangkat keras, yang kedua perangkat lunak, dan yang ketiga gabungan dari kedua perangkat tersebut. Apa sih perangkat keras itu? Perangkat keras ini bersifat benda, seperti halnya TV, proyektor, komputer, dan lain-lain. Nah,
Untuk perangkat lunak sendiri yaitu perangkat pendukung pemrograman seperti halnya aplikasi, platform, dan lain-lain. Seperti contoh Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Nah, berikutnya gabungan kedua perangkat. Nah, ketika kita sudah memahami apa itu perangkat keras, kita sudah belajar apa itu perangkat lunak, selanjutnya kita akan menggabungkan dari kedua kombinasi tersebut yang dimana dari kedua gabungan kombinasi tersebut akan membentuk pengaplikasian. Nah, dari pengaplikasian situlah kita bisa belajar memahami, mengendalikan, merancang, dan memperbarui. Nah, berikutnya adalah fungsi dan manfaat teknologi pendidikan. Jadi di sini adalah gambaran umum mengenai fungsi dan manfaat teknologi pendidikan. Untuk secara luasnya dan secara rincinya kalian bisa melihat di makalah ataupun kalian bisa mengakses di internet. Yang pertama, teknologi pendidikan sebagai peralatan untuk mendukung konstruksi pengetahuan. Berikutnya, teknologi pendidikan sebagai sarana informasi untuk menyelidiki pengetahuan. Nah, sebagai contoh, kita mengakses internet untuk mencari sumber referensi, sumber informasi, mana yang baik, mana yang benar, apakah ini dapat dipercaya atau tidak, dan sebagainya. Kita bisa mudah dalam mengakses di internet. Nah, berikutnya ada teknologi pendidikan sebagai media sosial untuk mendukung pelajaran dengan berbicara. Yang selanjutnya, teknologi pendidikan sebagai mitra intelektual untuk mendukung pelajar. Selanjutnya, teknologi pendidikan dapat meningkatkan mutu pendidikan atau di sekolah. Nah, seperti contohnya di sekolah-sekolah kini sudah banyak yang menggunakan atau sudah banyak membuat lab-lab komputer. Karena apa? Dirasa dengan adanya teknologi, dengan adanya komputer-komputer yang disediakan di sekolah, itu bisa meningkatkan mutu pendidikan di sekolah sendiri. Nah, berikutnya ada teknologi pendidikan yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar. Berikutnya ada teknologi pendidikan dapat mempermudah mencapai tujuan dalam pendidikan itu sendiri. Nah, selain fungsi dan manfaat, kini ada tantangan teknologi pendidikan. Apa aja tantangan teknologi dalam pendidikan? Ini sama saya gambarkan secara luas, bukan secara rinci. Ini gambaran secara luas saja, bahwasannya tantangan teknologi pendidikan itu salah satunya pihak guru yang tidak bisa mengoperasikan atau menguasai elektronika akan ketinggalan oleh siswa. Nah, ini juga sering terjadi. Mungkin kita juga sering tahu bahwa banyak guru yang belum bisa atau terlambat dalam teknologi, terutama teknologi pendidikan, dan akhirnya guru itu justru malah ketinggalan oleh siswanya. Berikutnya, teknologi pendidikan memerlukan SDM yang berkualitas untuk bisa mencapai inovasi sekolah, sedangkan realitanya masih kurang. Nah, sumber daya manusia di Indonesia sendiri, yang masyarakat Indonesia itu adalah heterogen, di mana kultur masyarakatnya itu juga berbeda-beda, membuat SDM yang ada di Indonesia itu juga berbeda-beda. Tidak semuanya masyarakat Indonesia itu bisa mengelola teknologi dengan maksimal, dengan efektif dan efisien. Jadi dengan adanya teknologi itu juga harus didukung dengan adanya SDM yang berkualitas atau SDM yang unggul. Nah, selanjutnya siswa yang tidak mempunyai motivasi yang tinggi cenderung gagal. Nah, mungkin kita bisa lihat, mungkin teman kita atau tetangga kita, mereka yang tidak bisa mengaplikasikan teknologi pendidikan, mungkin karena ketinggalan atau mungkin ada beberapa faktor yang mungkin tidak bisa terpenuhi, akhirnya siswa tersebut justru cenderung tidak mampu atau cenderung gagal. Mereka pesimis. Karena apa? Karena
justru yang dia dapatkan adalah tekanan demi tekanan itu sendiri. Berikutnya, teknologi pendidikan baik itu hardware maupun software membutuhkan biaya yang mahal. Nah, itu tadi mungkin berkesinambungan ya, bahwasannya teknologi itu membutuhkan biaya yang mahal. Contoh saja seperti paketan. Nah, paketan itu juga membutuhkan biaya yang mahal. Ketika kita ingin menggunakan teknologi seperti handphone dan ternyata handphone kita juga harganya mahal. Nah, selanjutnya, keterbatasan sarana prasarana sekolah akan menghambat inovasi pendidikan. Nah, adanya sarana dan prasarana yang menunjang itu akan mendukung kemajuan dalam sekolah itu sendiri, kemajuan mutu di sekolah itu sendiri. Dan apabila sarana dan prasarana yang ada di sekolah terkait teknologi pendidikan itu belum terpenuhi, maka hal itu akan memperlambat proses mutu atau proses peningkatan mutu yang ada di sekolah tersebut. Nah, penggunaan teknologi pendidikan dalam bentuk hardware memerlukan kontrol yang tinggi dari guru ataupun orang tua, terutama internet dan software. Nah, mungkin itu presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiron, sebelumnya kalau ada yang dibingungkan mungkin bisa ditanyakan di kolom komentar atau bisa didiskusikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.